Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama yaitu mengenai partikel penyusun atom dan inti atom, yang kedua mengenai susunan inti atom, yang ketiga mengenai radioaktivitas, dan yang keempat yaitu mengenai reaksi inti. Yuk langsung saja kita simak bagaimana pembahasan dari teman-teman kelompok 2. Yang pertama, partikel penyusun atom dan inti atom, di mana penyusun atom dan inti atom ini terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron sendiri memiliki muatan listrik negatif, di mana menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Memiliki tetapan elektron sebesar 1,6022 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb dan memiliki massa elektron sebesar 9,1091 kali 10 pangkat negatif 31 kg/meter. Proton sendiri menurut Carl David Anderson memiliki muatan listrik positif dan memiliki massa proton sebesar 1,6725 dikali 10 pangkat negatif 27 kg/meter. Neutron sendiri menurut Chadwick tidak bermuatan atau netral, atau partikel atom yang memiliki muatan listrik sebesar 0, di mana massa neutron sebesar 1,6748 kali 10 pangkat negatif 7 kg/meter. Pada gambar terdapat gambar nukleus yang merupakan inti atom yang bermuatan positif, yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Partikel penyusun atom dan inti atom menggunakan rumus hubungan partikel dan gelombang, yaitu lambda sama dengan H dibagi M kali V. H merupakan tetapan Planck dan M merupakan massa dan P merupakan kecepatan. Kemudian kita contohkan pada soal seperti di bawah ini, yaitu bola yang massanya 0,14 kg dilemparkan hingga memiliki kecepatan kurang lebih 40 meter per sekon, maka panjang gelombang bola sebesar diketahui tetapan Planck yaitu 6,62 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon, kemudian masanya yaitu sebesar 0,14 kg meter dan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian kita selesaikan sesuai dengan rumus yaitu lambda sama dengan H dibagi M kali V. Kemudian kita masukkan rumus yaitu ketetapan Planck 6,62 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon dibagi massa yaitu 0,14 kg dan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian dihasilkan 1,18 kali 10 pangkat negatif 34 kg meter kuadrat per sekon, kuadrat dikali sekon dibagi kilogram meter per sekon. Kemudian dihasilkan nilai akhir yaitu 1,18 kali 10 pangkat negatif 34 meter. Partikel penyusun atom dan inti atom juga membahas tentang isotop, isobar, dan isotop, yang mana masing-masingnya memiliki pengertian dan contoh masing-masing. Apakah kalian mengetahuinya? Mari kita simak. Yang pertama adalah isotop. Nah, isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama yang mempunyai jumlah proton yang sama, namun memiliki neutron yang berbeda. Sementara isoton merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada isobar, merupakan atom yang mempunyai nomor massa yang sama, tapi nomor atom yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu susunan inti atom. Massa inti selalu lebih kecil dibandingkan dengan massa nukleon atau jumlah dari massa proton dan massa neutron.
Kemudian, selisih massa tersebut disebut dengan defek massa. Defek massa pada pembentukan nuklida X dapat dihitung dengan rumus delta M sama dengan ZMP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang Mx, di mana Z adalah nomor atom, MP yaitu massa proton, A nomor massa, dan Z tadi nomor atom, kemudian Mn adalah massa neutron, dan Mx adalah massa inti atom. Kemudian, defek massa pada sebuah atom digunakan sebagai energi untuk mengikat nukleon-nukleon dalam inti yang disebut dengan energi ikat inti. Energi ikat inti total atau E dapat dihitung dengan rumus delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Kemudian, energi ikat per nukleon dapat dihitung dengan rumus E per A, di mana E adalah energi ikat inti total dan A adalah nomor massa. Baik, selanjutnya masuk pada contoh soal. Atom helium dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2 memiliki massa atom sebesar 4,002604 satuan massa atom dan mengikat massa inti atom sebesar 1,007825 satuan massa atom. Kemudian, hitung massa defek, energi ikat total, dan energi ikat pernukleon. Nah, dari soal diketahui massa dari helium yaitu 4,002604 satuan massa atom, kemudian massa inti atom sebesar 1,007825, massa atomnya sebesar 2, dan nomor massanya yaitu 4. Adapun tetapan dari massa proton sebesar 1,007825 satuan massa atom dan tetapan dari massa neutron sebesar 1,0086 satuan massa atom. Nah, selanjutnya yang ditanya dari soal ini yaitu massa defek, energi ikat total, dan energi ikat pernukleon. Nah, berdasarkan yang dijelaskan tadi bahwa untuk menghitung massa defek dapat dihitung dengan rumus Z MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang Mx, di mana Z sama dengan 2 dikali dengan tetapan massa proton sebesar 1,007825 ditambahkan dengan nomor massa yaitu 4 dan dikurang dengan nomor atom yaitu 2, lalu dikali dengan tetapan massa neutron sebesar 1,0086 dan dikurang dengan massa inti atom yaitu 4,002604. Nah, dari perhitungan ini didapatkan hasil 0,030246 SMA. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari E yaitu energi ikat total dengan rumus delta N atau defek massa dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Lalu kita substitusikan defek massa atau delta N yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 0,030246 SMA atau satuan massa atom, dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Dapatkan hasil sebesar 28,1741 mega elektron volt. Selanjutnya kita akan mencari E0 atau energi ikat per nukleon dengan rumus E per A, yang mana E sendiri merupakan energi ikat total dan A merupakan nomor massa. Kita substitusikan hasil yang didapatkan yaitu E sebesar 28,1741 mega elektron volt dibagi dengan nomor massa yang telah diketahui di soal yaitu sebesar 4 dan didapatkan hasil sebesar 7,0435 mega elektron volt. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai radioaktivitas. Gejala ketidakstabilan nuklida yang berakibat pemancaran sinar-sinar radioaktif, yang mana nuklidanya disebut juga sebagai nuklida radioaktif. Stabilitas inti. Untuk mengetahui apakah inti atom tersebut stabil atau tidak, dapat ditinjau dari banyaknya neutron terhadap proton.
Apabila suatu inti atom memiliki jumlah perbandingan neutron terhadap proton lebih dari 1,5, maka dapat menyatakan bahwa inti atom tersebut tidak stabil. Sedangkan, apabila diketahui jumlah neutron terhadap proton pada inti atom kurang dari sama dengan 1,5, maka dapat dinyatakan stabil. Contoh, yang pertama ada pada senyawa Tc atau teknesium dengan nilai 1,27907, yang mana menandakan bahwa teknesium ini stabil dikarenakan jumlah perbandingan neutron terhadap proton atau nomor atom itu kurang dari 1,5. Yang kedua ada Mg atau magnesium dengan jumlah perbandingan neutron terhadap proton sebesar 1,089976, yang mana hal ini juga kurang dari 1,5, menandakan bahwa magnesium ini stabil. Contoh yang ketiga yaitu PO atau polonium dengan jumlah perbandingan neutron terhadap proton sebesar 1,5. Hal ini sama dengan 1,5 sehingga tidak stabil. Dan contoh yang selanjutnya yaitu ialah PB atau tunggal, yang mana jumlah perbandingan neutron terhadap proton sebesar 1,526829, yang mana menyatakan bahwa timbal ini tidak stabil. Baik, selanjutnya ada reaksi inti, di mana reaksi inti merupakan reaksi penembakan sinar alfa, beta, dan juga gamma. Di sini sebagai contoh ada suatu unsur P dengan nomor massa A dan juga nomor atom E ditambah dengan unsur Q dengan nomor massa H dan juga nomor atom F menghasilkan unsur R dengan nomor massa C dan juga nomor atom G dan unsur S dengan nomor massa D dan juga nomor atom H. Perlu diketahui di antara reaksi inti ini nomor massa dan juga nomor atom dari reaksi kanan dan juga kiri itu harus setara. Sebagai contoh, di sini ada soal uranium dengan nomor massa 238 dan juga nomor atom 92 melakukan peluruhan menjadi timbal dengan nomor massa 214 dan nomor atom 82 ditambah titik-titik-titik helium dengan nomor massa 4 dan juga nomor atom 2 ditambah dengan titik-titik-titik beta dengan nomor massa 0 dan juga nomor atom 1. Untuk melengkapi titik-titik berikut ini, kita itu perlu menyetarakan antara nomor massa dari uranium sendiri dan juga reaksi-reaksi yang ada di kanan ini. Begitu pula dengan nomor atom uranium dan juga reaksi di kanan. Seperti yang ada di soal bahwa uranium memiliki nomor massa 238, sedangkan timbal sendiri hanya memiliki 214 dan juga helium 4 dan juga beta 0. Jadi setelah ditambah 214 ditambah 4 itu baru 218. Jadi itu masih membutuhkan sekitar 20 nomor massa. Jadi di sini kami mencoba mengalihkan koefisien 4 dikali berapa yang menghasilkan nomor massa 24 agar memenuhi dari 214 ini ditambah 24 agar mendapatkan 238. Jadi itu kami mencoba menambahkan koefisien 6 ke dalam unsur helium, di mana 6 dikali 4 itu 24, jadi 24 ditambah 214 itu sudah 238. Jadi bisa dibilang untuk nomor massa uranium dan juga reaksi yang ada di sebelah kanan ini sudah setara, yaitu sama-sama 238. Lalu selanjutnya di bagian beta, di sini kan beta itu nomor massanya 0. Jadi beta ini kami gunakan untuk mencari penyetaraan reaksi dari nomor atom uranium sendiri. Jadi di sini uranium sendiri itu memiliki nomor atom 92. Setelah melakukan peluruhan, ternyata timbal ini nomor atomnya itu cuma 82 dan helium tadi kita sudah mendapatkan koefisiennya 6 dan ditambah 2 itu 12. Jadi 12 ditambah 82 ini kan 94. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa nomor atom yang ada di sebelah kanan ini tuh masih lebih besar daripada nomor atom uranium sendiri, di mana nomor atom uranium itu 92 dan di reaksi sebelah kanan ini 94. Jadi pada beta kami menambahkan koefisien berapa yang dikali negatif 1 ini dapat mengurangi 2 nomor atom yang ada di sini tadi.
Jadi di sini kami menambahkan 2, jadi 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, dan 94 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 92. Baik, selanjutnya adalah contoh soal kedua, di mana pada contoh soal kedua ini ada unsur aluminium dengan nomor massa 27 dan juga nomor atom 13 ditambahkan dengan suatu unsur ataupun suatu energi menghasilkan unsur fosfor dengan nomor massa 31 dan juga nomor atom 15, dan fosfor ini terjadi peluruhan lagi menjadi fosfor dengan nomor massa 30 dan juga nomor atom 15 ditambah dengan suatu unsur ataupun suatu energi lagi. Nah, soal ini dapat diselesaikan sama seperti soal sebelumnya, yaitu dengan mensetarakan reaksi kanan ataupun kiri dengan reaksi inti yang ada di tengah ini. Jadi kan aluminium ini nomor massanya itu 27 dan fosfor sendiri itu 31 yang intinya. Lalu nomor atom aluminium sendiri itu 13 dan fosfor di inti itu ada 15. Jadi aluminium ini kan butuh 4 nomor massa untuk dia mencapai 31 atau mencapai kestabilan, dan juga aluminium membutuhkan 2 nomor atom untuk mencapai angka 15, yaitu angka kestabilan pada atom fosfor yang ada di inti ini. Jadi di sini kami menambahkan suatu unsur dengan nomor massa 4 dan juga nomor atom 2, yaitu unsur helium, unsur helium, di mana helium ini memiliki nomor massa 4 dan juga nomor atom 2. Jadi setelah kami menambahkan helium, jadi aluminiumnya ini nomor massanya itu 27 ditambah 4 itu kan sudah 31, dan nomor atom 13 dan ditambah 2 itu kan sampai dengan 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi sebelah kiri ini itu tuh udah setara dengan reaksi inti yang ada di tengah ini. Selanjutnya yaitu mencari suatu unsur ataupun suatu energi untuk mensetarakan fosfor yang ada di kanan ini, di mana fosfor di kanan ini baru mempunyai nomor massa 30 dan juga nomor atom 15, sedangkan pada fosfor inti itu ada nomor massanya 31 dan juga nomor atomnya 15. Jadi di sini tuh kami membutuhkan suatu unsur atau suatu energi yang nomor massanya itu 1 dan juga nomor atomnya itu 0. Jadi untuk menstabilkan fosfor ini kami menambahkan neutron, di mana neutron sendiri itu memiliki nomor massa 1 dan juga nomor atom 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa fosfor yang ada, reaksi yang ada di sebelah kanan ini tuh sudah setara dengan reaksi inti yang ada di sini, di mana fosfor dengan nomor massa 30 ditambah dengan neutron dengan nomor massa 1 itu mendapatkan hasil 31, sedangkan untuk nomor atom fosfor di sini sudah 15 dan neutron itu 0, jadi 15 tambah 0 sama dengan 15 sudah setara dengan reaksi inti fosfor yang ada di tengah.